Oke, sekarang kita akan membahas tentang persiapan soal untuk turunan dan integral ya, UAS. Sekarang ini ada 2x² dalam kurung 4x min 2 pangkat 4. Nah, karena di sini ada x ya di luar sama di dalam kurung, maka ini kita harus pakai turunan yang ini u dan ini v. Jadi untuk turunannya, kalau kita punya fungsi u kali v, yaitu turunannya menjadi u aksen, turunan dari u dikali v ditambah turunan dari v dikali u. Nah, jadi kita dapat di sini u-nya adalah 2x², berarti turunan dari u adalah 4x. Kemudian V itu sama dengan 4x min 2 pangkat 4. Nah, untuk turunan V, berarti ini 4-nya kita kedepankan seperti biasa ya. 4x min 2 pangkat 3. Nah, tapi harus ditambahin sama turunan di dalamnya, yaitu 4x. Turunannya adalah 4. Nah, jadi kita dapat V aksen itu adalah 16 kali 4x min 2 pangkat 3. Baru deh kita susun, berarti dapatnya turunan pertama dari x itu adalah u-nya adalah 2x² dikali, oh sorry. Salah lihat. Yang ini nih. U aksen berarti 4x kali V berarti 4x min 2 pangkat 4 ditambah V aksen berarti 16 kali 4x min 2 pangkat 3 kali U-nya adalah 2x². Ini kalau mau difaktorin bisa ya. Ini ada banyak hal yang sama. Di sini ada 16, di sini ada 4 gitu ya. Kita bisa ambil 4-nya. Kemudian di sini ada pangkat 3, ini pangkat 4. Kita bisa ambil yang pangkat 3-nya. Gitu ya. Kita ambil. Kita akan dapat di sini 4 dalam kurung 4x min 2 pangkat 3. Nah, maka di sini sisanya adalah x kali 4x min 2 pangkat 1 ditambah 16 bagi 4 kan jadi 4 ya, berarti 4 kali 2x². Jadi kita akan dapat di sini 4 kali 4x min 2 pangkat 3. Nanti dikali sama x kali 4x, 4x², x kali min 2 jadi min 2x tambah 8x². Jadi kita dapat bentuk akhirnya yang paling rapihnya gitu ya. X min 2 pangkat 3 ini dikali berarti 4x² tambah 8x² itu 12x² min 2x. Seperti itu. Nanti 4-nya kalau mau dikaliin ke yang di dalam kurung juga boleh ya. Kalau soalnya PG berarti menyesuaikan dengan pilihan jawabannya. Seperti itu. Itu buat yang nomor 6. Oke, ini untuk yang turunan trigonometri, ini ada sin pangkat 20 dalam kurung 2x plus 1. Nah, ini masuknya kalau dalam materi itu ke yang aturan rantai gitu ya, secara manual. Aturan rantai. Namun, ada juga cara cepatnya gitu ya. Cara cepatnya kita bisa menghitung turunan dari yang pangkat gitu ya. Nanti dikalikan dengan turunan yang sudut dan nanti dikalikan dengan turunan yang fungsi. Jadi pangkat sudut fungsi gitu ya, 3 kali. Oke, nah sekarang pangkatnya kan di sini 20 ya. Berarti kalau kita turunkan ini akan menjadi 20 kali sin pangkat 19 gitu, berkurang 1 dari 2x plus 1. Turunan sudutnya di sini sudutnya 2x plus 1. Berarti kalau diturunkan itu akan jadi 2 aja gitu ya. Karena plus 1 jadi 0 ya. Jadi 2 plus 0 gitu kalau mau ditulis. Kalau fungsinya itu adalah sin. Sin itu turunannya adalah cos. Berarti di sini jadinya cos 2x plus 1. Nah, jadi yang hilang 1 itu jadi cos gitu. Kita akan dapat deh di sini. Tinggal dirapihkan. Jawabannya itu akan menjadi 2-nya bisa di depan. Jadi 2 kali 20. Berarti itu akan dapatnya jadi 40 sin 19 pangkat 2x plus 1 dikali cos 2x plus 1. Sudah. Itu jawabannya ya. Untuk turunan trigonometri. Jadi harus diingat turunan pangkat, turunan sudut, turunan fungsi. Oke, sekarang ini untuk integral tak tentu gitu ya, karena di sini nggak ada batasnya. Tetap harus diingat kalau kita punya ax pangkat n dx gitu ya, diintegralkan terhadap x, maka ini akan jadi a kali x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c ya. Nah, sekarang berarti kita akan dapat nih, kalau dia pengurangan kayak gini mah langsung aja satu-satu ya hitungnya. 20 x pangkat 4 tambahin 1 jadi pangkat 5 berarti dibagi 5. Min 4 x pangkat 3 tambahin 1 jadi pangkat 4 berarti dibagi 4. Tambah 6 x pangkat 2 tambahin 1 jadi pangkat 3 bagi 3. Tambah 7 berarti ini dapatnya 7x aja plus c. Dapat deh 20 bagi 5 itu 4. Min 4 bagi 4 itu 1. 6 bagi 3 itu 2. Dan ini dapatnya 7x plus c. Gitu ya. Jadi tinggal pangkatnya ditambah terus dibagi. Oke, selanjutnya untuk yang seperti ini kita bisa coba untuk pakai cara dari yang namanya substitusi gitu ya, metode substitusi. Nah, biasanya metode substitusi ini dia itu memisalkan aljabar, bentuk aljabar yang dalam kurung dipangkatin gitu ya. Kalau ini kan nggak ada pangkatnya, jadi skip. Nah, ini aja yang dalam akar gitu ya. Kita bisa misalkan yang dalam akar ini u atau variabelnya mau apapun bebas. Jadi di sininya 3x pangkat 3 min 9x plus 1. Nah, sekarang kita turunkan jadi terhadap x gitu ya. 3x pangkat 3 jadi 9x² min 9x berarti jadi min 9 plus 1 jadi 0 berarti ini dx. Nah, ini kita pindahkan gitu ya untuk mencari dx. Jadi du itu sama dengan 9x² min 9 sama dengan dx. Jadi ininya pindah ruas. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja.
ke yang di soalnya, kita akan dapat berarti integral dari x kuadrat min 1 per ini berarti akar dari u dx itu akan menjadi du gitu ya, du per 9 x kuadrat min 9. Nah kalau kita lihat ini adalah 9 kalinya yang di atas gitu ya, jadi kita bisa faktorkan 9 dikali x kuadrat min 1. Ini kita coret, jadi di sini tinggal 1/9 gitu. Nah ini 1/9 bisa kita simpan ke depan, 1/9 jadi dapatnya dari 1 per akar u du. Akar u itu adalah u pangkat setengah, tapi karena integral itu tadi cuma untuk pangkatnya ya, tambah 1 terus dibagi, jadi harus dikeataskan gitu u pangkat setengahnya. Jadi kita akan dapat setengah dari kok setengah, 1/9 dari u pangkat negatif setengah du. Baru deh kita tambahkan gitu ya, negatif setengah tambah 1 itu akan dapatnya 1/2, berarti ini dibagi 1/2 plus c. Kalau dia dibagi 1/2 itu sama aja dengan dia dikali 2/1 gitu ya. Jadi di sini u pangkat setengah plus c, masukin deh. Ini jadi 1 kali 2/9, u-nya itu adalah 3x pangkat 3 min 9x plus 1, berarti ini pangkat 1/2 plus c. Boleh ditulis kayak gini atau balik lagi ke bentuk akar. Jadi akar dari 3x pangkat 3 min 9x plus 1 plus c. Gitu ya. Jadi kita harus ubah ke bentuk yang sederhana. Kemudian kalau misalkan dapat akar, ubah ke dalam bentuk pangkat gitu ya. Dan ke atas kan negatif setengah tambah 1 jadi setengah dibagi setengah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk sekarang yang trigonometri, sekarang ini ada integral sin 7x cos 5x dx. Nah, ini akan cukup susah karena dia perkalian bentuknya gitu ya. Jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kenapa? Biar lebih mudah kayak gini gitu ya. Kayak nomor 8 itu bisa satu-satu aja gitu. Bisa yang 20x pangkat 4 integralin, 4x pangkat 3 integralin gitu. Jadi ini kita harus menggunakan identitas dari perkalian ke penjumlahan trigonometri. Di sini bentuknya sin sama cos. Nah, maka harus ingat sin A cos B itu sama aja dengan setengah kali sin A plus B ditambah sin A min B gitu. Jadi kita akan dapat ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi bentuk lainnya ini sama aja dengan setengah dari sin 7x tambah 5x. Nanti ditambah sin 7x dikurang 5x gitu ya. Ini dalam kurung dx. Jadi setengahnya bisa ke depan aja. Terus kita hitung deh. Integral dari sin 12x ditambah ini juga integralnya bisa masing-masing jadinya sin 2x dx. Oke, ini akan kita campur ya pakai cara cepat dan cara biasa. Untuk sin 12x gitu. Ini harus memisahkan dulu 12x-nya menjadi u. Oh, sorry ini dx-nya kelewat. Nah, berarti dapatnya di sini u sama dengan 12x, berarti du sama dengan 12 dx. Nah, maka du itu adalah 12 dibagi 12 itu adalah dx. Nah, jadinya kita akan dapat di sini setengah ini dalam kurung. Berarti jadinya di sini integral dari sin u dx-nya itu sebagai du per 12. Nanti ditambah kita skip dulu yang ini, kita beresin dulu. Berarti di sini jadinya setengah 1/12 apa integral dari sin u gitu ya. Kita harus tahu turunannya yang menyebabkan dia jadi sin. Nah, maka itu hasilnya adalah cos. Maka di sini kita akan dapatnya ini negatif cos u gitu. Nah, terus kalau kita kalikan berarti ini jadinya u itu masukin lagi. Berarti kita akan dapatin 1/12. Ini negatif, berarti u-nya adalah 12x, berarti cos 12x gitu ya. Nah, kalau kita lihat polanya, ini akan ada polanya gitu ya. Ini hasilnya itu adalah integral dari sin, itu adalah negatif cos. Kemudian kalau di sini ada 12x, maka 12x ini otomatis dia jadi pembaginya. Kenapa? Karena dari proses yang warna biru. Nah, jadinya di sini pun pasti sama nih yang sin 2x. Ini pasti akan dapatnya. Berarti ini jadinya dikurang juga ya. Dia dikurang karena hasil dari sin gitu ya, integralnya adalah negatif cos. Berarti dia dikurang 1/2 karena dari 2x. Nanti kali cos 2x gitu ya, plus c. Nanti kita tinggal kalikan sama setengah yang di luar, jadi kita akan dapat negatif 24 cos 12x gitu ya, dikurang 1/4 cos 2x plus c. Apakah bisa disederhanakan ini dua-duanya? Ya mungkin bisa kalau mau, tapi cukup aja lah kayak gini juga ya. Min 1/24 dikurang 1/4 ya untuk konstantanya. Ini buat yang nomor 11, kita punya integral sin pangkat 3x kali cos 4 pangkat 4x dx. Nah, karena di sini cos itu yang paling gede gitu pangkatnya, kita bisa coba pakai metode substitusi terlebih dahulu. Jadi kita coba misalkan u itu adalah cos x, maka kita akan dapat deh
turunan dari cos itu adalah negatif sin X kali dx. Berarti kita akan dapat kalau misalkan dx itu adalah du dibagi sin X deh, negatif sin X. Kita coba substitusikan ke sini, maka kita akan dapat sin pangkat 3 X dikali U pangkat 4, dx nya berubah jadi du per negatif sin pangkat X. Nah ini kita bisa coret nih, sehingga pangkatnya menjadi pangkat 2. Jadi ini kita akan dapat negatif dari sin pangkat 2 X kali U pangkat 4 du. Nah kita coba ingat lagi gitu, kalau misalkan tadi yang misalkan itu adalah cos gitu ya. Nah ini ada sin pangkat 2 gitu, sin pangkat 2 adakah hubungannya sama cos gitu? Ada identitasnya, yaitu kalau sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ini berasal dari identitas Pythagorasnya yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi ini kita bisa ubah nih menjadi negatif integral dari 1 min cos kuadrat X kali U pangkat 4 du. Karena cos itu sebagai U, berarti kita akan dapat 1 min U pangkat 2 kali U pangkat 4 du. Kaliin deh satu-satu. Jadi kita akan dapat negatif dari U pangkat 4 kali 1 itu jadinya U pangkat 4 aja. U pangkat 4 kali negatif U pangkat 2 itu akan jadi U pangkat 6 du. Kalau di sini negatifnya mau dikaliin juga boleh, jadi kita akan dapat U pangkat 6 min U pangkat 4 du. Oke, sekarang kita tinggal integralkan U pangkat 6 berarti U pangkat 7 per bagi 7 berarti ini U pangkat 5 dibagi 5 ya, karena pangkatnya ditambahin 1 plus C. Kita masukin lagi cosnya, berarti jadinya 1 per 7 cos pangkat 7x dikurang ini cos pangkat 5x dibagi 5 plus C gitu ya, atau 1 per 5 ya ditulisnya seperti itu. Ini buat yang nomor 11. Ini buat yang nomor 12. Di sini kita harus cari luas daerah yang diarsir gitu ya. Nah ini kan ada sumbu X sumbu Y ya, kita bisa terhadap sumbu S atau terhadap sumbu Y. Maksudnya apa? Kalau untuk luas daerah kan kita punya integral tentu ya, batas atas dengan batas bawah. Nah kalau misalnya kita mau pakai yang sumbu X, berarti batasnya di sumbu X gitu ya, berarti kita harus cari ini X berapa, ini X nya berapa gitu ya. Nah jadinya kalau untuk fungsinya itu kita menggunakan yang Y sama dengan apa gitu. Jadi sininya fungsi yang di sebelah atas itu dikurang yang bawah, itu diturunkan terhadap dx gitu ya. Jadinya kalau kita lihat di sini yang diarsir, yang di atas kan adalah yang garis merah ya, yang Y sama dengan 4 min X. Nah artinya untuk luas daerah di sini kita akan dapatnya batas atasnya belum tahu, batas bawahnya belum tahu. Berarti ini 4 min X gitu ya, Y yang di atas itu dikurang sama yang biru berarti yang X kuadrat, dikurang X kuadrat dx. Jadi kita akan dapatnya di sini AB 4 min X kuadrat dx. Nah sekarang berarti kita tinggal harus cari batas atas sama bawahnya. Caranya gitu ya, untuk mencari batas kita tinggal menyamakan saja fungsinya, y yang pertama dengan y yang kedua. Jadi ini x kuadrat sama dengan 4 min x, berarti di sini x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorkan, ini x bukan bilangan bulat gitu ya, bukan bilangan bulat. Kalau kita faktorkan ya, dikali jadi min 4 ditambah jadi 1. Nah makanya biar lebih mudah kita coba revisi saja gitu ya, revisi soalnya itu dia menjadi y sama dengan 4 min 3x, agar lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kita akan dapat di sini kalau kita mau cari batas gitu ya, untuk cari batas yang direvisi kita akan mendapatkannya y1 sama dengan y2 itu adalah x kuadrat sama dengan 4 min 3x. Kita akan dapat berarti x kuadrat tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah berarti kalau dikali jadi min 4 tambah jadi 3 itu adalah x plus 4 dan x min 1. Jadi kita akan dapat di sini x sama dengan min 4 atau x sama dengan 1 agar hasilnya jadi 0 gitu. Nah berarti karena 1 itu lebih besar dari min 4, maka ini adalah batas atas gitu ya, dan ini adalah batas bawah. Oke, jadi kita akan dapat di sini untuk luas daerah berarti kita akan dapat sama dengan integral dari negatif 4 sampai 1. Berarti fungsinya berubah lagi ya. Ini yang merah dia menjadi y sama dengan 4 min 3x, berarti dapatnya 4 min 3x dia dikurang sama yang x kuadrat terhadap dx. Jadi kita akan dapat min 4 sampai 1, 4 dikurang 3x dikurang x kuadrat dx. Kita akan dapat berarti di sini kita integralkan 4 berarti jadi 4x, min 3x berarti jadi min 3x pangkat 2 berarti dibagi 2, x pangkat 2 berarti jadi x pangkat 3 dibagi 3, ini min 4 sama 1. Kita akan dapat untuk integral tentu, ini kita masukkan dulu fungsi yang pertama ya, yang paling atasnya dulu, berarti 4 kali 1 dikurang 3 kali 1 kuadrat bagi 2 kurang 1 pangkat 3 per 3. Nanti dikurang sama yang batas bawah. Berarti di sini 4 kali min 4 dikurang 3 kali min 4 pangkat 2 bagi 2 kurang min 4 pangkat 3 per 3. Kita akan dapat berarti di sini hasilnya buat yang merah itu menjadi 4 min 3 per 2 dikurang 1 per 3. Nanti dikurang sama yang biru, ini min 16
Ini berarti 3 kali 16 bagi 2. Yang ini adalah min ketemu min. Terus aja dulu deh minnya. 4 pangkat 3 itu adalah 64 dibagi 3. Karena dia negatif dipangkatin ganjil berarti jadi negatif 64. Gitu ya. Kita akan dapat 4 kurang 3/2 min 1/3 dikurang. Ini berarti 16 bagi 2 adalah 8. 8 kali 3 itu adalah 24. Berarti ini min 16 dikurang 24 ditambah 64/3. Gitu. Kita akan dapat berarti di sini hitung saja seperti biasanya. Berarti kalau misalkan ini mau cepat ya, mungkin kita bisa aja per 2-nya nggak harus hilang gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, udah hilang sekarang. Berarti dapatnya di sini 4 min 3/2 min 1/3 min 16 min 24. Berarti itu adalah min 40. Ketemu min berarti jadinya plus 40 dikurang 64/3. Berarti di sini min 1/3 dikurang 64/3. Kita akan dapat berarti jadinya min 65/3. Terus di sininya 4 dikurang 3/2 berarti 4 tambah 40 dulu. Itu adalah 44 dikurang 3/2. Ini biar sama penyebutnya, kita semua kalikan jadi per 6 aja. Karena 2 kali 3 itu 6. Berarti 44 kita kalikan dengan 6 dikurang 3 kali 3 dikurang 65 kali 2. Ini kita hitung. Di sini kita akan dapat hasilnya jadi 264 dikurang 9 kurang 130/6. Ini hasilnya adalah 125/6. Jadi ini untuk luas daerah di bawah kurvanya ya, yang lebih pas gitu ya, yang lebih enak buat dihitung. Karena kalau kita pakai soal yang awal 4 min x itu tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat untuk batas-batasnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tinggal fungsi yang di atas kurangin sama yang di bawah untuk yang pertama. Terus untuk cari batasnya disamakan saja gitu ya. Y1 sama dengan Y2 gitu. Kalau misalkan nanti ngitung terus hasilnya adalah negatif, maka itu ada kesalahan di bagian sininya gitu ya, kebalik apa yang dikuranginnya. Jadi kita tinggal ambil aja kali negatif jadi positif aja. Kalau dia kebalik gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ini yang terakhir nomor 13. Di sini kita harus cari integral tentu juga. Ini ada akar x dan di sini per x kuadrat. Kita harus ingat kalau akar x sama dengan x pangkat setengah. Dan kalau di sininya ada per x kuadrat itu berarti jadi ke atas pangkatnya negatif ya. Jadi kita akan dapat integral 14 7x kuadrat min 5 x pangkat setengah tambah 3 kali x pangkat negatif 2 dx. Jadi kita akan dapat x pangkat 2 kita integralkan jadi pangkat 3 ya, tambahin 1 berarti ini dibagi 3. Ini kita akan dapat setengah tambah 1 adalah 3/2, berarti ini dibagi 3/2 ditambah 3 kali min 2 tambah 1 adalah min 1, berarti ini dibagi min 1 juga, plus c nya gak perlu karena di sini ada batasnya 1 sampai 4. Oke, kita akan dapat berarti di sini 7/3 x pangkat 3 dikurang, ini kan dibagi 3/2 berarti jadi dikali 2/3 5 x di sininya 5x pangkat 3/2. Ini kita bisa pecah menjadi x pangkat 1 kali x pangkat setengah aja. Terus nanti ini berarti jadi negatif 3 x pangkat min 1. Berarti ini jadinya 1/x. Untuk batasnya 1 sampai 4. Jadi kita akan dapat, rapihin dulu aja. 7/3 x pangkat 3 min 2/3. Oh ya, ini kita bisa kalikan 2 sama 5 jadi 10. Ini berarti kali x dan ini pangkat setengah berarti jadi akar x. Ini dikurang 3/x. Kita masukin. Untuk batas yang pertama 4, berarti kita akan dapat 7/3, 4 dipangkatin 3 itu adalah 64 kurang 10/3 kali 4 akar 4 dikurang 3/4. Nanti dikurang sama yang batasnya 1. Kita akan dapat 7/3, 1 pangkat 3 itu adalah 1, dikurang 10/3 kali 1 akar 1 dikurang 3/1. Kita akan dapat berarti di sini hasilnya apakah 64 bisa dibagi 3? Itu nggak bisa, jadi tinggal 7 kali 64 aja. Kita akan dapat berarti di sini 28, simpen 2, 7 kali 6, 42, berarti 44/3. Di sini berarti jadinya akar 4 itu adalah 2, 2 kali 4 itu 8, 8 kali 10 itu adalah 80, berarti di sini 80/3, dikurang 3/4, berarti di sini dikurang 7/3, ini jadi 1, berarti min ketemu min jadi positif 10/3, nanti min ketemu ini pun jadinya plus 3. Jadi kita akan dapat di sini 448 dikurang 80, berarti ini dapatnya 36/8 dibagi 3 dikurang 3/4 min 7/3 tambah 10/3 itu jadinya plus 3/3 tambah 3. Kita akan dapat kita akan dapat berarti di sini 368 itu akan menjadi 368. Kita akan jadinya per 12 aja di sininya karena 3 sama 4 ya. Berarti per 12. Berarti 368-nya kali 4, 3 kali 3 tambah berarti ini 3/3 1 tambah 3 jadinya 4. Kita akan dapat di sini akan jadi yang di atas kalau kita hitung akan jadi 1463 per 12 tambah 4. Hasil akhirnya adalah 1511 per 12. Karena tinggal 4-nya kaliin ke 12 aja, nanti jumlahin.
Ini kalau kita pakai pecahan campuran, ini akan dapatnya di 125 11/12 gitu ya. Untuk hasil dari integral tentunya. Untuk nomor 13, semoga bisa dipahami untuk konsep dasarnya gitu ya. Jadi kalau untuk integral tentu, kita integralkan seperti biasa fungsinya, tapi nanti di akhir pangkat atasnya dulu, batas atasnya dulu, nanti dikurang sama yang batas bawah.